Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Dwi Lestari dengan NIM 0603 1382 328073 dari kelas Indralaya angkatan 2023. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan video tutorial penggunaan aplikasi pembelajaran digital untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh dosen Bapak Deskoni SPD MPD dan juga Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Baiklah, pada video ini saya akan membahas salah satu website yang digunakan sebagai media pembelajaran digital, yaitu website dari Ruang Kelas. Nah, saya akan membahas mulai dari pengertian, fungsi-fungsinya, dan juga apa sih fitur-fitur yang ada di dalam Ruang Kelas tersebut. Lalu saya juga akan menjelaskan langkah-langkah cara penggunaan dari Ruang Kelas. Mengapa saya memilih Ruang Kelas? Nah, saya memilih Ruang Kelas ini karena pertama, mudah untuk digunakan. Yang kedua, tampilannya yang sederhana, jadi tidak membingungkan bagi penggunanya. Dan yang ketiga, dapat membantu guru dan juga siswa dalam proses pembelajaran yang lebih efektif. Penggunaan teknologi pada proses pembelajaran saat ini begitu sangat penting. Karena apa? Karena dapat meningkatkan efektivitas dan juga kreativitas dari seorang guru dan juga siswa. Nah, juga dari penggunaan teknologi ini mempermudah komunikasi antar siswa dan juga antar guru siswa. Ruang Kelas ini adalah salah satu platform pembelajaran digital yang digunakan untuk mendukung proses belajar dan mengajar secara online maupun blended learning. Di sini Ruang Kelas juga jadi media pembelajaran oleh guru untuk menyampaikan materi, memberikan tugas, serta dapat melakukan evaluasi pembelajaran. Selain itu, ada beberapa fungsi utama dari Ruang Kelas. Yang pertama, membantu proses pembelajaran secara daring. Yang kedua, mempermudah dalam distribusi materi. Yang ketiga, mempermudah dalam memberikan kuis ataupun tugas lain. Yang keempat, mempermudah dalam proses pembelajaran sehingga lebih fleksibel. Target dari pengguna website Ruang Kelas ini, yang pertama, guru, yang kedua siswa, yang ketiga mahasiswa, dan juga para lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa cara untuk penggunaan dari Ruang Kelas tersebut. Kita langsung ya, Ruang Kelas. Nah, sudah tertera. Membuat satu kelas, kita lihat kelasnya. Nah, ini tampilan kelasnya. Dan jika kita belum memiliki tampilan kelas, maka bisa kita buat ini, buat kelas. Nah, di sini ada bisa membuat kelas di sini ya. Nah, di sini nanti bisa Anda pilih kelas, kurikulum, dan juga mata pelajaran, lalu nama kelas. Nah, di sini saya buat kelas, kita lihat. Di sini saya sudah membuat beberapa pertemuan. Adapun fitur-fitur utama seperti modul ajar. Nah, di sini modul ajar saya membuat modul ajar dengan isi sub materi di setiap pertemuan. Selanjutnya adapun daftar hadir. Nah, daftar hadir ini untuk presensi kehadiran siswa. Jadi kita bisa memantau langsung siswa yang hadir dan tidak hadir. Yang selanjutnya yaitu ada materi. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa materi di setiap pertemuan. Untuk kita membuat materi, kita bisa dengan cara tambah materi. Nah, di sini bisa kalian tambahkan seperti judul, topik judul, dan juga deskripsi di sini. Deskripsi ini seperti kalimat ajakan ataupun pengertian yang lain. Nah, di sini bisa membuat lalu nanti kita bisa tambahkan materi. Nah, setelah ditambahkan nanti akan muncul di sini. Nah, di pertemuan ini nanti akan muncul di bagian atas sendiri. Dan selanjutnya adapun tugas. Nah, sama tugas juga membuatnya tambah tugas. Lalu di sini ada contoh. Contohnya seperti contoh judul kayak latihan pertemuan 1 atau yang lainnya. Di sini pilih topik, judul bab, materinya. Lalu deskripsi kita bisa isikan. Nah, jika sudah kita bisa lanjut tambahkan tugas gitu. Sama ya, nanti akan muncul di bagian sini, bagian tugas.
Lalu ada obrolan kelas. Nah, pada obrolan kelas ini digunakan oleh para guru dan juga siswa untuk melakukan komunikasi secara langsung. Nah, seperti ini menginfokan tugas ataupun materi yang harus dipelajari oleh siswa. Setelah itu, kita di sini dapat melakukan diskusi, tugas diskusi juga dari forum chat ini juga yang tersedia di ruang kelas. Dan selanjutnya analisis nilai. Kita bisa dapat melihat nilai-nilai mereka dan juga mereka mengevaluasi kegiatan mereka dari tugas-tugas yang sudah kita berikan. Di sini ada yang belum mengumpulkan, adapun yang sudah mengumpul tapi belum saya nilai, adapun yang sudah dikumpulkan dan mendapatkan nilai ini adalah analisis nilai. Nah, di sini adapun anggota kelas. Di sini kita bisa melihat beberapa anggota kelas yang ada di sini. Saya ada 6 anggota kelas ya. Selanjutnya adapun pengaturan kelas. Nah, pada pengaturan kelas ini kita bisa menyeting dari kelas kita sendiri. Adapun beberapa kelebihan dari ruang kelas tersebut. Yang pertama, mudah diakses oleh siswa dan juga guru. Yang kedua, tampilan sederhana sehingga tidak membingungkan ataupun mudah untuk dipahami oleh para pengunjung baru. Dan selanjutnya, dari ruang kelas ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Membantu dalam pembelajaran daring, lalu mempermudah dalam distribusi materi dan juga tugas. Selain itu, ruang kelas ini juga mempermudah guru mengefisiensi waktu dalam melakukan pembelajaran secara daring. Dari beberapa kelebihan yang dimiliki oleh ruang kelas, adapun kekurangan dari ruang kelas tersendiri. Yang pertama, harus menggunakan koneksi internet yang kuat. Yang kedua, menggunakan perangkat yang memadai. Namun, tidak semua siswa ataupun guru memiliki perangkat yang memadai untuk mengakses ruang guru. Yang selanjutnya, siswa harus bergabung terlebih dahulu di dalam kelas yang sudah kita buat, baru kita bisa mengupload materi. Jika kita mengupload materi terlebih dahulu, lalu siswa baru bergabung di dalam kelas, maka materi yang sudah kita upload tadi atau kita bagi itu tidak akan terbaca oleh siswa yang baru bergabung di dalam kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk ruang kelas ini memang lebih mudah untuk dipahami dibandingkan platform pembelajaran lain seperti Moodle ataupun Google Classroom, di mana fitur-fiturnya itu yang ada secara sederhana dan dapat dipahami, tampilannya juga tidak membingungkan, sehingga para siswa bisa dengan cepat beradaptasi ataupun memahami cara penggunaan dari fitur-fitur ruang kelas. Jika dibandingkan dengan Google Classroom dan juga Moodle, memang ruang kelas ini tidak selengkap yang ada di Moodle, karena memang fitur yang disediakan itu disediakan secara sederhana. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang biasanya terjadi. Yang pertama, kendala jaringan. Yang kedua, kurangnya partisipasi dari siswa. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dalam pembelajaran daring. Nah, jadi kita sebagai guru harus memberikan arahan dan juga pendampingan kepada para siswa agar pembelajaran daring menggunakan aplikasi ruang kelas ini bisa berjalan dengan baik. Ruang kelas ini tentunya bisa menjadi media pembelajaran. Sebagai contoh, guru bisa mengupload materi atau meng-share materi kepada siswa, lalu diberikan arahan untuk mempelajari materi tersebut. Nah, setelah itu guru menyiapkan tugas ataupun kuis untuk para siswa agar bisa kita lihat apakah siswa tersebut benar-benar mempelajari mempelajari materi tersebut. Lalu setelah itu siswa diminta untuk mengumpulkan tugas secara tepat waktu di ruang kelas tersebut. Nah, penggunaan dari ruang kelas ini sesuai dengan beberapa teori belajar. Yang pertama, konstruktivisme. Nah, siswa dapat membangun pemahaman sendiri dari kegiatan atau aktivitas
dapat memahami materi secara baik dengan adanya materi yang di-share atau diberikan secara runtut dan sistematis, sehingga dapat membantu pemahaman siswa. Nah, teori yang selanjutnya yaitu teori behaviorisme, di mana teori ini menjelaskan bahwa adanya tugas, kuis, dan juga evaluasi menjadi stimulus yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, penggunaan ruang kelas dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, efektif, dan juga lebih modern dalam berbasis teknologi. Berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas bersama tadi, dapat disimpulkan bahwa ruang kelas ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu proses pembelajaran secara daring menjadi lebih efektif, fleksibel, dan juga lebih interaktif. Dengan adanya fitur-fitur yang disediakan oleh ruang kelas seperti pengelolaan kelas, terus materi, modul, presensi kehadiran, analisis nilai, lalu ada pun kuis. Nah, itu dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Lalu meskipun ya ada beberapa fitur yang masih terbatas, namun ruang kelas ini menjadi alternatif media pembelajaran yang fleksibel, interaktif, dan juga efektif untuk dilakukan oleh guru dan juga siswa. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.